langsung aja mulai ke tutorialnya. Nah, jadi pertama kalian tambahin dulu ya satu buah foto. Habis itu kalian panjangin ke detik 625, klik yang ini, lalu klik yang efek, tambahkan efek. Kalian tambahin efek namanya mosaik. Habis itu ukurannya kalian ubah jadi 23,5 dan untuk offset yang bagian X-nya kalian ubah jadi 11. Kemudian kalian bisa langsung aja tambahin ya foto yang kedua atau foto yang berikutnya. Nah, untuk fotonya di sini kalian potong di detik 8.19, klik yang ini. Lalu kalian potong lagi di detik 7.08, klik yang ini. Kalau udah, kalian pilih foto yang panjangnya ini. Habis itu klik yang move and transform, pilih yang ketiga. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Habis itu kalian ke detik 7.15 dan kalian zoom si foto. Lalu ke detik 7.27 kalian zoom lagi. Lalu ke detik 8.06 kalian zoom lagi kayak gini. Nah, kalau udah di zoom kayak gini, kalian ke tengah-tengah masing-masing keyframe-nya. Habis itu kalian pilih aja kurva, pilih yang ketiga, terus atur kayak gini. Nah, klik yang ini, pilih kurva ketiga lagi, terus atur kayak gini. Pokoknya dari awal sampai ke akhir kalian kasih aja kurva kayak gini ya. Kalau udah, kalian bisa potong aja sesuai bitnya. Klik yang bagi tengah atau yang di tengah-tengah itu. Kalau udah kayak gini, kalian ke detik 7.15, klik yang fotonya, habis itu pencet titik 3 yang ada di atas, dan kalian klik aja yang balik secara horizontal. Kemudian ke detik 8.06, kalian balik juga secara horizontal. Nah, kalau udah kalian ke foto yang pertama, habis itu klik yang efek, tambahkan efek. Kalian tambahin efek namanya ubin ya guys, atau tiles. Habis itu di sini potongnya ubah dulu ya, jadi 1200. Kemudian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di awal kalian ubah lagi atau kalian kembaliin jadi 1000. Nah, kalau udah kayak gini, yang keyframe yang di awalnya ini kalian geser aja ke bagian tengah-tengah foto. Nah, kayak gini. Kalau udah ke tengah-tengah keyframe-nya kayak gini, habis itu kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kalian atur kayak gini. Kalau udah lanjut, tambahin efek ombang-ambing atau oscillate. Untuk efeknya di sini sudutnya ubah aja ya jadi positif 90. Dan ke magnitude, untuk magnitude-nya ubah jadi 0, tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Habis itu ke keyframe yang di awal dan ubah jadi 100. Kalau udah di sini kalian ke tengah-tengah keyframe, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Oh iya, untuk efek ubinnya jangan lupa aktifin mirrornya ya guys. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut tambahin efek lagi namanya ayun atau swing. Untuk frekuensi nggak usah diubah, langsung ke sudut 1. Sudut 1 ubah jadi negatif 2,5. Dan sudut 2 nya kalian ubah jadi positif 2,5. Oke, kalau udah lanjut tambahin efek namanya pemindahan acak atau random displacement ya. Habis itu klik aja pengaturan standar. Terus di sini magnitude-nya ubah jadi 650. Kemudian tambahin keyframe di awal dan di tengah. Lalu untuk yang di tengah ini kalian ubah lagi magnitude-nya jadi 0. Kemudian kalian ke tengah-tengah keyframe, kalian pilih aja kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Kemudian lanjut ke bagian scatter. Untuk scatternya ubah dulu jadi 0, tambahin keyframe di awal dan di tengah. Lalu ke keyframe yang di awal dan kalian fullin jadi 200. Kemudian ke tengah-tengah lagi, pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Kemudian lanjut tambahin efek paparan gamma atau exposure gamma. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Lalu ke keyframe yang di awal dan ubah jadi 1. Kemudian kalian ke tengah-tengah, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kalian atur kayak gini. Oke, setelah itu lanjut tambahin efek terakhir yaitu buram gerak atau motion blur ya. Di sini kalau nggak ada langsung aja cari di bagian blur, terus kalian tinggal klik aja yang pengaturan standar. Oke, kalau udah kayak gini lanjut kalian pencet aja yang ini.
Lalu kalian klik yang gandakan satu layer. Kalian pilih aja layer atau foto yang di atasnya yang hasil duplikat tadi. Kemudian ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah, yang di akhir itu kalian ubah aja jadi 0%. Kemudian lanjut ke bagian move and transform, pilih yang ketiga atau yang bagian ngezoom, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Lalu yang di akhirnya tuh kalian zoom aja, kira-kira aja ya guys. Nah, di sini aku segini. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut ke foto yang berikutnya. Oh ya, ini kalian salin dulu efeknya, klik foto yang bagian bawah, habis itu klik yang efek, klik yang titik 3 di bawah, terus salin efeknya. Kalau udah disalin, tinggal tempel efeknya aja kayak biasanya. Nah, oke, kalau udah kayak gini, ke detik 8:19, tambahin foto lagi. Untuk fotonya, kalian potong di detik 10:15, klik yang ini. Lalu kalian potong lagi di detik 9:03, klik yang ini. Kalian pilih foto yang bagian panjang, habis itu ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Setelah itu ke keyframe yang di detik 9:08, lalu kalian zoom si foto. Ke detik 9:11 kalian zoom juga. Ke detik 9:24 kalian zoom juga. Dan terakhir 10:02 kalian zoom juga. Kalau udah ke tengah-tengah masing-masing keyframe, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan atur semuanya kayak gini dari awal sampai ke akhir. Nah, kalau udah diatur semuanya kayak gini, bisa langsung aja ya potong sesuai bitnya. Habis itu kalian ke detik 9:08, klik yang fotonya, habis itu pencet titik 3 di atas dan balik secara horizontal. Kemudian terakhir di detik 9:24 kalian balik juga secara horizontal. Kalau udah, kalian ke foto yang di detik 8:19 ini yang pergantian foto, habis itu klik aja efek, klik titik 3, terus kalian tempel efeknya. Kemudian kalian klik yang ini, klik yang gandakan satu layer, pilih layer yang di atas atau foto yang di atasnya, ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir ubah jadi 0%, habis itu ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir, yang di akhir kalian zoom kayak gini. Oke, kalau udah di zoom kayak gitu, lanjut kalian ke foto yang di detik 9:03 ini, ke bagian efek, tambahkan efek. Kalian tambahin efek namanya ubin atau tailless. Habis itu di sini kalian aktifin mirror, ke bagian offset. Nah, untuk offsetnya ini tambahin dulu keyframe di awal dan di akhir. Lalu kalian ke tengah-tengah ya. Dan kalian ubah offsetnya jadi 0,400. Bukan 400. 0 guys, 4988. Salah sebut terus ya, maaf ya dari tadi salah sebut. Pokoknya itu 4995 atau 5000 terserah kalian. Di sini aku jadi 4955 aja. Maksudnya. Nah, kemudian lanjut di sini kalian tambahin efek namanya efek ubin atau tailless. Jangan lupa aktifin mirror, lalu ke bagian offset, tambahin keyframe di awal dan di akhir, ke tengah-tengah, dan di sini offsetnya kalian ubah jadi 5000, negatif 5000. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ke tengah-tengah ya guys, ke tengah-tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, lalu atur kayak gini, lalu klik yang ini, pilih kurva kedua, dan atur kayak gini. Nah, oke, kalau udah kayak gini, lanjut aja tambahin efek namanya ombang-ambing atau oscillate. Untuk efek ombang-ambing ini, kalian ubah dulu jadi 180 derajat. Kalau udah, tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0. Nah, kemudian kalian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan kalian atur kayak gini. Lanjut ke bagian frekuensi ya. Untuk frekuensinya kalian ubah dulu jadi 6,36.
Kemudian lanjut tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir kalian ubah aja jadi 0,16. Kemudian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian atur kayak gini. Kalau udah, lanjut ke bagian magnitude, tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Yang di awal kalian ubah jadi 230 dan untuk yang di akhir itu jadi 0 ya guys. Kemudian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian atur sama kayak yang tadi seperti ini. Oke, kemudian di sini lanjut tambahin efek namanya ayun atau swing. Untuk efeknya di sini frekuensinya ubah dulu jadi 13,21. Habis itu kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir kalian ubah jadi 2,39. Kemudian lanjut ke sudut 1. Sudut satunya kalian ubah dulu jadi negatif 2,0. Tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Yang di akhir kalian ubah aja jadi 0. Habis itu ke sudut 2. Sudut 2-nya ubah dulu jadi 3. Kemudian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir ubah jadi 0. Oke, kemudian lanjut tambahin efek namanya pemindahan acak atau random displacement. Untuk efeknya di sini ke bagian magnitude dulu ya. Magnitude-nya ubah jadi 86. Kemudian tambahin keyframe di awal, lalu ke bagian akhir ubah jadi 126. Kemudian ke tengah-tengah tambahin keyframe lagi dan ubah magnitude-nya jadi 0. Nah, kalau udah di sini kalian ke tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua, pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Kemudian pencet yang ini, pilih kurva kedua dan kalian atur kayak gini. Kemudian lanjut ke bagian evolution. Untuk evolutionnya kalian ubah dulu jadi 7,20. Kemudian kalian tambahin keyframe di awal, lalu tambahin juga di akhir dan ubah yang di akhirnya itu jadi 5,15. Lanjut di sini kalian tambahin juga ya di tengah. Untuk yang di tengahnya kalian ubah aja jadi 0,06. Oke, kalau udah kayak gini, langsung aja kalian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian atur kayak gini. Klik yang ini, pilih kurva yang kedua dan atur kayak gini. Oke, kemudian di sini yang terakhir ke bagian sheet ya. Untuk sheetnya ubah jadi 1,38. Kemudian tinggal kalian tambahin aja efek namanya paparan atau gamma ya. Terus tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Yang di awal ubah jadi 1,50. Habis itu ke tengah-tengah, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga dan gak usah kalian ubah. Terus lanjut tambahin efek namanya beram gerak atau motion blur. Untuk efeknya ini kalian ubah tone-nya jadi 1,50. Nah, kalau udah kayak gini, pencet titik 3 di bawah dan salin efeknya. Terus tempel aja efeknya sampai ke foto yang terakhir. Nah, kalau udah lanjut ke detik 10.15, tambahin foto lagi. Terus untuk fotonya, kalian potong di detik 12.08, klik yang ini. Lalu kalian potong lagi di detik 10.27, klik yang ini. Terus kalian ke bagian foto yang diduplikat. Nah, di sini kalian salin lagi efeknya ya, guys. Kalau udah disalin, lanjut kalian ke bagian foto yang barusan dipotong itu. Langsung aja kalian tempel efeknya. Lalu klik yang ini, gandakan satu layer, pilih layer yang di atas dan kalian lakuin aja yang kayak tadi ya.
Nah, tinggal ke blending dan opacity, habis itu ini tinggal kalian zoom aja. Nah, setelah itu kalian ke bagian foto yang panjang, ke move and transform. Ini nggak usah ya. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut ke bagian foto yang ini, tinggal kalian potong aja ya sesuai bitnya. Lalu kalian ke foto yang di detik 11.05, kalian balik secara horizontal. Ke detik yang 11.24, kalian balik juga secara horizontal. Kalau udah kalian ke bagian foto yang kedua, klik yang efek, tambahkan efek. Di sini kalian tambahin efek ubin atau tailless. Habis itu potongnya di sini kalian ubah jadi 2000. Tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu ke tengah-tengah dan kalian ubah potongnya jadi 1000. Kalau udah kayak gini, ke tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua, pilih kurva, pilih yang ketiga, lalu atur kayak gini. Kemudian pencet yang ini, pilih kurva kedua, dan atur kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, lanjut kalian tambahin efek ayun atau swing. Untuk frekuensinya, di sini kalian ubah jadi 6,8. 6,80 ya, guys. Oh ya, untuk efek ubinnya jangan lupa aktifin mirror. Kalau udah lanjut ke bagian yang ayun lagi, untuk sudut satunya kalian ubah jadi negatif 17,0. Kemudian di sini kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir kalian ubah jadi 0. Habis itu kalian ke tengah-tengah, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Kalau udah mencet titik 3 di bawah, salin kurva. Habis itu kembali ke bagian sudut 2 dan tambahin keyframe di awal dan di akhir. Lalu ke bagian yang akhir itu kalian ubah aja jadi 0 ya. Lalu ke tengah-tengah, kalian pilih kurva, pilih titik 3 di bawah, dan kalian tempel kurva. Setelah itu lanjut tambahin efek ombang-ambing atau oscillate. Sudutnya di sini kalian ubah dulu jadi negatif 90. Tambahin keyframe di awal dan di akhir, yang di akhir kalian ubah jadi 0. Habis itu frekuensinya di sini ubah jadi 3. Dan ke bagian magnitude, di sini untuk magnitude-nya ubah jadi 0, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Lalu ke bagian keyframe yang di awal dan ubah magnitude-nya jadi 399. Nah, kalau udah ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian atur kayak gini. Setelah itu lanjut tambahin efek paparan gamma atau exposure gamma. Di sini kalian tambahin keyframe di awal dan di tengah. Untuk yang di awal kalian ubah jadi 1,30. Lalu ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian gak usah ubah ya, kayak gitu aja. Nah, kalau udah lanjut di sini kalian tambahin efek namanya Gaussian blur. Nah, kemudian di sini kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir ubah jadi 0. Habis itu ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Nah, kalau udah pencet titik 3, habis itu salin efeknya dan kalian tempel efeknya sampai dengan foto yang terakhir. Habis itu lanjut ke detik 12.08, tambahin foto lagi. Nah, untuk fotonya ini kalian panjangin atau kalian potong di detik 14.05, klik yang ini. Lalu kalian pilih fotonya, klik yang move and transform, pilih yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian ke detik 12.23, di sini kalian kecilin si foto. Ke detik 13.01 kalian kecilin lagi, lalu di sini kecilin lagi. Kecilin aja terus ya, guys.
Oke, kalau udah dikecilin, kalian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga, dan atur semuanya kayak gini. Habis itu kalian ke bagian putar, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Setelah itu kalian ke detik 12.23 dan di sini kalian putar jadi negatif 8. Ke detik 13.01 kalian putar jadi positif 8. Lalu di sini negatif 8. Lalu lanjut positif 8, negatif 8. Nah, ini terakhir positif 8 ya guys. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kalian tambahin kurva yang kayak gini semuanya. Oke, setelah itu di sini langsung aja kalian potong sesuai bitnya. Lalu kalian ke detik 12.08, di sini kalian tambahkan efek namanya ubin atau tailless. Terus aktifin mirror, lengkungan gelombang atau wave warp. Cara aja ada bagian distorsi atau warp. Nah, kemudian klik yang pengaturan standar. Lalu di sini tahapnya ubah jadi 0,55. Tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Yang di akhir kalian ubah jadi 0. Setelah itu ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan gak usah kalian ubah. Setelah itu lanjut di sini kalian ke bagian jarak. Untuk jaraknya ubah jadi 4,5. Lalu magnitude-nya di sini kalian ubah jadi 6,0. Kemudian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhir ubah jadi 0. Terus di sini untuk sudut warpnya nggak usah diubah. Nah, jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, langsung aja kalian tambahin efek lagi namanya paparan gamma. Untuk efeknya di sini kalian tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian ke keyframe yang di awal dan ubah jadi 2. Kemudian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian atur kayak gini. Nah, kayak gini ya guys. Kalau udah di sini terakhir kalian tambahin efek namanya buram gerak atau motion blur. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung kalian salin efeknya. Habis itu kalian tempel efeknya ya ke semua foto. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut di sini kalian ke detik 13.01, terus kalian balik secara horizontal. Lalu ke detik 13.14 kalian balik juga secara horizontal, dan terakhir di detik 13.28 kalian balik juga secara horizontal. Oke, ini videonya udah jadi, kalian bisa langsung simpan aja ke galeri kalian. Sekian tutorial dari aku, semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. See you in next my video. Bye bye.